ini, adakah hal-hal yang lebih sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang tanpa kita sadari ternyata hal itu menggunakan teknologi kecerdasan buatan? Hal-hal yang sederhana ya mungkin yang kayak sehari-hari kita temukan, kayak misalkan, kalau yang pakai iPhone mungkin, Siri gitu ya, atau misalkan pakai Android itu Google Assistant yang kayak Oke Google gitu, itu sebenarnya udah pakai AI, itu sangat kompleks mulai dari, keyword spotting gitu ya untuk mengaktifkan Oke Google-nya itu, terus, eee, speech to text, terus nanti, masuk ke ranah NLP, ada dialog management, Q&A dan lain-lain gitu ya, itu udah termasuk AI juga gitu. Termasuk kalau misalkan kita ngetik aja gitu ya pakai handphone kita, di keyboardnya itu kan suka ada rekomendasi kata selanjutnya gitu ya. Nah itu udah termasuk AI juga. Atau kalau kita nonton di YouTube, nonton di Netflix juga ada rekomendasi gitu ya, termasuk di e-commerce juga, itu udah memakai AI juga untuk sistem rekomendasinya. Terus kalau misalkan di luar machine learning atau deep learning, uh, mesin cuci, terus misalkan kayak rice cooker, beberapa itu sudah pakai sistem yang namanya fuzzy logic untuk apa kayak mengontrol suhu dan lain-lainnya itu termasuk AI juga. Atau kalau misalkan yang sering main game gitu ya, bahkan game-game yang zaman dulu gitu, itu NPC-nya itu disimulasikan gitu ya, dia bisa berperilaku itu pakai konsep AI juga meskipun mungkin masih primitif gitu ya, masih pakai semacam finish mesin dan lain-lain. Terus misalkan kalau kita pakai ojek online, ini ada beberapa AI yang dipakai juga, misalkan dari pas kita pesen ojek online dari titik A ke titik B, itu kan nyari jalannya dulu, jalur paling dekat kemana gitu ya, itu path planning pakai searching tadi gitu. Terus ada dynamic pricing, itu kan harganya berubah-berubah terus kan ya. Nah itu di belakang layarnya, di streaming prosesnya itu dia pakai prinsip-prinsip AI juga. Terus kalau misalkan kita pas pesen udah ini kan di match gitu kan, dicocokkan antara kliennya atau penumpang sama drivernya. Nah itu menggunakan prinsip-prinsip AI juga sebenarnya kayak gitu. Ya bagus sekali contoh-contohnya. Jadi memang saya sebenarnya ada sering ngasih slide ya. Pertama-tama adalah AI in our daily life gitu. Ya semua rata-rata ada di HP kita sih gitu. Ketika kita searching di Google ya, itu sebenarnya di baliknya Google udah pakai AI untuk searching. Terus sebenarnya di dalam HP kita itu ada sensor ya untuk gyro apa mendeteksi gerakan gitu kan. Nah, itu semua jadi data sebenarnya. Ada beberapa aplikasi yang sudah bisa memanfaatkan itu untuk mendeteksi, ya minimal simpelnya adalah uh, counter untuk langkah kita ya. Tapi itu belum sampai ke AI sih, itu baru sampai counternya, tapi nanti akan ada aplikasi-aplikasi lain yang memanfaatkan data tersebut untuk memprediksi behavior kita gitu. Jadi intinya adalah AI itu sebenarnya banyak ya. Salah satunya yang tadi disebutkan sama Mas Angga tadi deep learning gitu. Nah, tapi ada AI juga yang sebenarnya nggak harus pakai deep learning. Ada yang simple gitu. Intinya bagaimana caranya uh, apa aplikasi itu bisa memprediksi sebenarnya uh, apa sih apa behavior yang harus dikeluarkan oleh mesin kalau misalkan sebuah data diberikan gitu. Jadi banyak sekali sih pemanfaatannya dari Google Assistant untuk kita mulai setting alarm ya. Sekarang kan Google Assistant sudah sangat akurat ini ya pengenalan suaranya, juga intentnya kan sudah ada tuh beberapa, bahkan untuk setting lampu kan sekarang udah bisa ya yang ada smart home. Saya udah bisa setting nih punya LED di rumah misalnya, nanti sambungin ke Google Assistant di HP kita. Habis itu kita cuma ngomong matikan lampu ruang tamu gitu. Nanti dia mati sendiri kan. Itu udah bisa dicobain sih. Kalau mau beli Google Home bisa, tapi pakai aplikasi di HP juga udah bisa. Tidak perlu lagi cuma beli lampunya aja gitu. Jadi sudah banyak sekarang ya manfaatannya. Sudah banyak dikasih contoh-contohnya ya. Yang bikin kita memang tidak menyadari bahwasanya AI ada di sekitar kita karena memang sebetulnya mayoritas AI itu implementasinya dalam bentuk software. Ya.
Jadi memang kalau kita bicara implementasi AI di rumah gitu misalnya, itu nggak melulu kemudian harus ada robot di rumah kita, enggak. Ya, karena memang pada prakteknya kebanyakan AI itu berbasis software, teman-teman. Berbasis software semua. Berbasis software baik itu tadi ya, baik itu image detection ya, ataupun text sentiment analysis ya dan sebagainya itu memang, kebanyakan memang berbasis software dan itu mungkin yang jadi salah satu alasan kenapa kemudian tidak disadari ya. Cuman memang, perlu dipahami bahwasanya memang sekali lagi AI itu memang kebanyakan implementasinya itu dalam basis software ya, tidak, dalam bentuk hardware, ada bentuk fisiknya seperti itu. Walaupun bisa aja ya, bisa banget bahkan AI itu diimplementasi di bidang-bidang yang fisik seperti itu, di mechanical engineering gitu, di, electrical engineering ya, di IoT, di robotik itu bisa. Cuma catatan tadi, terlalu banyak ya contoh-contoh, AI yang berbasis software sebetulnya dan itu tidak kita sadari, seperti itu. Paling itu saja. Adakah teknologi kecerdasan buatan yang bisa kita ciptakan secara mandiri di rumah? Jika ada, apakah itu dan bagaimana caranya? Ya. Sebetulnya kalau misalnya kalau kita bikin AI itu salah satu yang kita butuhkan itu kan tadi saya sudah sedikit gambarin ya. Kita membutuhkan data, lalu juga kita kemudian membutuhkan computing power gitu ya, dalam arti, CPU atau GPU di sini ya. Khususnya, AI yang memang perlu untuk memproses big data seperti itu. Tapi, kabar baiknya sekarang untuk data-data itu sendiri sudah cukup banyak ya yang open begitu ya, open access sehingga sangat sangat memungkinkan kita ya mengakses data itu di bidang apapun, bidangnya itu bisa banget diakses dan kemudian kita memanfaatkan data itu untuk buat AI sendiri secara mandiri di rumah, gitu. Terkait dengan computing power itu, sejauh ini saya pikir, banyak banget, service-service yang bisa dimanfaatkan teman-teman, untuk bisa kita men-training AI, secara mandiri. Kalau saya memang kalau di kantor itu kan memang di-support gitu ya, CPU, GPU-nya di-support gitu kan oleh kantor dan biasanya di atas rata-rata kalau udah level industri begitu ya, apa level GPU-nya seperti itu. Cuman untuk, untuk menerapkan AI untuk eksperimen mandiri seperti itu ya, itu bisa banget kita pakai fitur-fitur yang gratis dari Google misalnya itu ada ya, Google juga punya untuk, kayak Google Cloud seperti itu yang memang tidak berbayar. Tadi memang ada beberapa level-levelnya ya untuk consumer AI gitu. Salah satunya menggunakan saja misalnya YouTuber mau bikin video pakai voice over, ya pakai saja software yang berbasis AI ya, seperti tts.prosa.ai sekalian promosi ini. Ya, ada juga yang di Google ya, Google juga ada buat banyak yang udah pakai suara-suara Google buat di YouTube kan ya, gitu. Nah, agak sedikit dalam lagi misalnya, manfaatkan kemampuan chatbot platform gitu ya untuk membuat interaksi dengan misalkan pakai Arduino, nanti dikoneksi dengan voice command, nanti bisa manggil ya eksperimen-eksperimen gitu ya, nyalain lampu dan sebagainya gitu. Kalau mau dicoba itu bisa juga gitu. Jadi hal-hal kecil yang sebenarnya pakai consumer untuk diri sendiri ada berbagai apa levelnya ya di industri sudah banyak disiapkan juga yang kalau memang, bukan masuk ke industri AI ya. Kalau misalkan, untuk seperti prosa AI misalnya kita udah masuk di industri AI, tentu saja data-data yang kita, proses juga besar dan kita membuat teknologi jadinya yang akan dipakai orang lain. Tapi kalau ingin memakai teknologi itu sebenarnya udah banyak tersedia ya, dari Google, AWS, Azure gitu, dari Microsoft, ya prosa juga udah mulai menyediakan yang lokalnya. Itu bisa, menggunakan cloud services gitu. Tambahan dari saya ngasih contoh aja ya. Saya ingat cerita, kalau nggak salah ini cerita di early adopternya TensorFlow gitu ya. Ada anak seorang petani di Jepang gitu ya. Kalau nggak salah orang tuanya itu bertani cucumber gitu, sayuran gitu ya. Nah itu anaknya itu pengen bantu orang tuanya untuk memisahkan si sayuran itu dari bentuknya, dari ukurannya dan lain-lain gitu ya. Karena kasihan tiap musim panen
harus secara manual gitu kan, memisahkan si produk itu. Nah, akhirnya dia membuat secara mandiri di rumah alat untuk memisahkan sayuran tadi dari bentuknya, dari ukurannya dan lain-lain, itu pakai kamera aja gitu ya, dan pakai, kalau nggak salah cuman pakai kayak Raspberry Pi gitu, tapi dia mungkin di training di workstation-nya dia gitu ya, di komputer rumahnya dia yang punya GPU gitu. Dan itu cukup membantu gitu kan, karena meskipun nggak sempurna tapi bisa membantu pekerjaan orang tua yang tadinya manual tadi bisa dilakukan secara otomatis oleh mesin yang cukup sederhana dan bisa dikerjakan di rumah itu. Mungkin gitu sih. Adakah dampak negatif dari penggunaan AI terus-menerus di masa depan? Ya, memang penggunaan AI ini ada pro dan kontranya ya, gitu. Salah satunya tentang isu privasi ya, misalnya contohnya sudah diterapkan di Cina nih masalah surveillance gitu. Jadi, tentang data privasi ini kita kan kemana-mana tuh udah dipantau gitu ya. Kita mau lihat di sini ketahuan, mau lihat di sini ketahuan gitu. Walaupun sebenarnya kita udah ngasihin data kita itu selalu ke Google ya setiap saat. Kalau misalnya kita setting privasi kita, itu kita bisa lihat dari tahun awal pakai Google sampai sekarang kita bisa tahu negara mana saja yang sudah dikunjungi, kota-kota mana saja ya. Kita saja mungkin sudah lupa gitu, kota mana saja yang sudah kita kunjungi gitu. Tapi Google tahu tentang kita gitu. Terus misalnya tentang bias ya. Ada hal yang contohnya misalnya face recognition. Ada sebuah engine face recognition yang ternyata kalau dia hanya bisa mengenali orang-orang yang berkulit putih misalnya. Ketika diterapkan di daerah yang berkulit hitam, itu dia nggak akurat lagi. Gitu. Ternyata karena memang datanya tidak ada yang dari kulit hitam, itu menjadi bias gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin perlu dikaji lebih lanjut ya, mengenai privasi, mengenai bias, mengenai etik dari penggunaan AI yang mungkin juga banyak menggunakan data-data pribadi gitu. Secara overall memang awalnya tentu saja simpelnya adalah AI itu ingin dimanfaatkan oleh industri, terutama yang perusahaan besar itu untuk uh, generate more revenue gitu pastinya. Generate more revenue atau menghemat ya pengeluaran dari operasional yang udah ada gitu. Tapi ke depannya memang banyak hal-hal yang ternyata menyentuh ke kehidupan personal. Ini banyak yang harus terlibat ya. Dari jadi AI ini tidak hanya orang-orang teknis saja yang harus terlibat dalam pengembangannya, tapi juga dari sosial, legal gitu, itu juga perlu concern terhadap perkembangan AI ini. Itu saja. Oke, kalau kita bicara resiko memang akan selalu ada ya kalau kita bicara teknologi ya. Tadi misalnya resiko terkait dengan bias gitu ya, resiko terkait dengan privacy dan sebagainya, memang itu selalu ada. Dan tidak perlu khawatir dengan itu karena memang apapun teknologi itu pasti ada potensi risiko, betul ya. Sesederhana teknologi teknologi tahu nggak teman-teman, teknologi pertama yang kita miliki sebagai umat manusia itu apa? Pertama banget yang kita miliki itu teknologi api, teman-teman. Kalau kita baca sejarah ya, sejarah umat manusia, secara panjang umat manusia, yang bisa dikatakan sebagai teknologi yang sangat membantu kehidupan manusia ya di zaman dulu itu api. Di mana dengan api kita bisa menghangatkan tubuh ketika di musim yang ekstrim, musim dingin. Di mana dengan api kita bisa memasak ya makanan-makanan yang lebih layak untuk dikonsumsi dan sebagainya ya. Nah, cuman memang itu bicara manfaat. Kalau bicara resikonya ada nggak? Ada ya. Api itu bisa membakar properti kita, bisa membakar rumah kita, bisa membakar perkebunan kita ya. Dan itu menjadi resiko yang fatal bahkan. Tapi hingga hari ini kita masih memanfaatkan api itu di kehidupan kita. Kenapa? Karena api itu sangat bermanfaat teman-teman untuk kehidupan kita dan resiko-resiko dari api itu sangat bisa dimitigasi ya. Sangat bisa dimitigasi dalam arti ya misal misal kalau misalnya ada peluang terjadi kebakaran api, alert system kita di rumah-rumah kita itu sudah lebih baik sehingga sehingga kemungkinan api itu membesar itu tercegah gitu. Tanggung jawab untuk AI ini bukan cuma di engineer-nya aja gitu. Jadi kita perlu kerjasama dengan
pihak lain, baik dari ekonomis atau misalkan dari psikolog gitu ya. Contohnya misalkan di human behavior gitu, kalau misalkan kita lihat di sosmed atau misalkan YouTube aja gitu ya, dengan adanya recommendation system itu kan kalau dari sisi YouTube-nya, dari sisi bisnisnya dia algoritmanya itu dia pengen mengoptimasi gimana caranya biar si user itu betah gitu kan dengan memberikan video-video yang sesuai dengan keinginan dia gitu ya. Tapi kalau mungkin kita bisa perhatikan beberapa tahun belakangan ini ada efek yang muncul gitu ya secara sosial, misalkan kalau kita lihat mungkin di zaman-zaman kemarin, pemilu kemarin gitu ya, pilpres gitu, itu orang-orang itu kecenderungannya sekarang ekstrim gitu. Maksudnya kayak antara pendukung kanan atau kiri gitu, itu bisa saja ditimbulkan karena pas dia buka YouTube gitu ya, dia ngelihatnya video yang itu-itu aja gitu. Maksudnya kayak yang memang pengen dilihat sama dia karena recommendation system tadi. Nah, hal-hal seperti ini memang harus dikerjakan bersama-sama dengan orang-orang di bidang lain, termasuk kayak misalkan di psikologi atau misalkan di ekonomi, di politik dan lain-lain gitu ya.